Kali ini sudah bersama kami Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Halo Pak Dadan, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung kembali ke kantor ESDM. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Dadan, sepanjang tahun 2023, bagaimana sebetulnya kinerja dari sektor pertambangan dan juga minerba di tanah air? Iya, ini kan kita sudah hampir ujung ya bulan 11, tinggal sebulan lagi. Ini kalau secara overall di 11 bulan ini di tahun 2023 untuk subsektor minerba ini alhamdulillah positif, kinerjanya sangat baik. Ini berapa angka akan saya sampaikan ya. Yang pertama misalkan untuk produksi batu bara, karena ini yang terbesar ya. Produksi batu bara sampai posisi kemarin, ini kembali nih dari sisi kinerja juga kita itu bisa mengambil data itu real time ya. Jadi per kemarin produksi batu bara kita ini 686 juta ton. Ini 98% dari target produksi nasional kita di 2023. Itu angkanya kan 694,5 juta ton. Ini produksi. Ini juga dipastikan bahwa keperluan di dalam negeri pun tercukupi dengan baik. Kan ada DMO ya. DMO kita sampai posisi yang sama itu sudah 171 juta ton, sisanya diekspor. Jadi peningkatan pendapatan di negara untuk hal ini pun terjadi karena produksinya naik, tumbuh dengan baik, sehingga pendapatan negara dari sisi PNBP ya itu angkanya 152,16 triliun. Ini adalah 178% dari target di APBN. Jadi produksinya naik, kalau produksinya naik tentunya juga peningkatan ekonomi di masyarakat, tenaga kerja juga berjalan dengan baik, dan juga penerimaan negara juga melebihi dari target kita 178%. Nah ini kalau ditanya, kenapa ini bisa naik? Satu, produksinya naik. Tapi di sisi yang lain sebetulnya dari sisi harga ini tidak sebaik di awal tahun ya. Nah meskipun demikian, alhamdulillah tahun lalu itu kita sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022. Ini tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian SDM. Jadi ada peningkatan nih dari sisi harganya, dari sisi tarifnya. Biasanya kita sebut harga di situ ya. Jadi yang awalnya misalkan 7% harga royalti, ini ada yang menjadi 13,5%. Sehingga produksinya naik, kemudian harga untuk penerimaan negaranya juga naik. Ya in total dari sisi penerimaan negaranya juga naik. Jadi secara umum kinerja kita alhamdulillah dari sektor minerba ini sangat bagus. Sebetulnya dari sektor ESDM juga bagus. Ya kalau saya bicara yang lebih luas dari sektor ESDM, ini penerimaan negaranya pun per sekarang ini sudah 211% ya. Jadi minerba ditambah migas, ditambah EBTKE, ditambah yang lain-lain yang ada di ESDM itu sudah 111%. Oke, jadi kinerjanya sendiri untuk sektor minerba dan juga pertambangan ini masih positif sekali begitu ya Pak di tahun kemarin hingga tahun ini begitu. Secara angka kita ini tumbuh 8,8% ya untuk sektor ini. Baik, nah tadi soal batu bara juga menarik sekali begitu ya Pak, khususnya kan tadi 178% begitu. Nah tapi sebelum membahas ke sana, saya akan bahas dulu nih, soal nanti kan tahun lalu dan juga tahun ini kan sektor minerba juga masih menjadi salah satu sektor andalan begitu ya Pak. Nah di tengah terus menurunnya harga batu bara dan juga sejumlah komoditas minerba, bagaimana sebetulnya strategi pemerintah untuk tetap menjaga pendapatan dari sektor ini? Memang harga itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Harga kan fungsi dari berbagai variabel. Tidak hanya dari sisi produksi di kita, tapi juga dari sisi permintaan. Permintaan di dalam negeri yang kalau permintaan dalam negeri bisa kita ukur dengan baik ya. Permintaan di PLN, permintaan di pembangkit yang swasta misalkan, di industri, itu bisa kita hitung secara relatif lebih tepat gitu. Tapi untuk yang di luar, nah ini fungsi dari yang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga memang secara harga ini ya terjadi penurunan. Tapi masih cukup bagus untuk pengiriman Desember itu kira-kira harga batu bara itu di angka 125 US dollar per ton.
Ya, jadi masih menurut kami masih bagus. Nah, bagaimana kita menyusun strategi supaya ini terus berkembang? Karena ternyata kan ini benar-benar memberikan dampak yang sangat baik kepada penyediaan listrik di dalam negeri, kepada tenaga kerja, kepada penerimaan negara. Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, misalkan kami melakukan optimalisasi integrasi sistem aplikasi. Ini yang dilakukan Kementerian SDM. Tentunya disupport dengan stakeholder, dengan kementerian dan lembaga yang lain. Ya. Ini dilakukan dengan tujuan pertama adalah memastikan bahwa proses-proses itu menjadi lebih simple tapi lebih accountable. Ya. Simple dan akuntabilitasnya makin terjamin, makin terjaga. Kan semua dilakukan secara digital. Jadi kami melakukan tahapan-tahapan dikoordinasikan oleh Kemenko Marves dalam hal ini, juga dengan Kementerian Pan-RB, juga kemarin juga dengan Kementerian Keuangan melalui LNSW. Kita banyak, karena ini sangat terkait dari tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tapi juga dari sisi proses ekspor, juga kebalikannya dari sisi impor untuk peralatan-peralatan yang dimanfaatkan di industri ESDM. Nah, kita lakukan ini menjadi prosesnya menjadi digital, tapi ini ada sebuah transformasi. Jadi tidak hanya digital, bagaimana mendigitalkan dokumen ya, dokumen jadi PDF kan itu digital. Tapi lebih dari itu, kita lakukan transformasi sehingga data ini bisa dianalisa, ya. Sehingga data ini bisa dimanfaatkan di dalam proses-prosesnya. Misalkan kalau untuk ekspor itu nanti dalam prosesnya ini di kami di Pusdatin yang melakukan proses-proses seperti itu dengan Ditjen Minerba itu akan mengecek seberapa besar sebetulnya inventorinya dia punya. Nah, kalau sudah habis ya dia tidak bisa produksi, tidak bisa ekspor lagi. Ini datanya hidup, ini datanya dinamis ya. Jadi bisa mengecek secara real time, secara otomatis untuk hal tersebut. Ini yang kita lakukan, akuntabilitasnya terjamin. Kemudian yang kedua adalah, ini tidak jangka pendek tapi agak panjang, kami mendorong pembangunan infrastruktur. Ini untuk memastikan bahwa konektivitasnya makin baik, sehingga terjadi efisiensi dari sisi logistik. Kan kalau pertambangan itu lokasinya tidak selalu di pinggir laut, di pinggir pelabuhan. Ini di dalam. Jadi kami lakukan koordinasi, optimasi, infrastrukturnya dibangun, misalkan untuk ketenaga listrikan. Sekarang kan ada hilirisasi, misalkan didorong untuk ke sana kebijakan Pak Presiden untuk hal ini. Nah, listriknya dari mana? Nah, listriknya kami juga koordinasikan dengan PLN supaya ini terjadi dorongan untuk penyediaan listrik yang makin berkelanjutan, yang makin kompetitif gitu dari sisi itu. Jadi kita dorong dari sisi RUPTL-nya untuk hal tersebut. Kemudian yang penting adalah menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Kan investasi ini harus terus kita dorong supaya nambah. Karena kembali terjadi penambahan tenaga kerja, terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat, dan juga terjadi peningkatan nilai tambah buat nasional dan juga penerimaan negara. Jadi kita dorong untuk supaya investasinya ini terus nambah. Salah satunya adalah melakukan pelelangan WKP yang baru. Ini dilakukan di Kementerian SDM. Sekarang sedang berjalan. Kemudian hal-hal yang lain, ini juga selektif kita lakukan, misalkan kebijakan-kebijakan untuk sisi insentif ya, fiskal, dorongan untuk pertambangan yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan. Ini pun penting meskipun tidak secara langsung nanti meningkatkan dari sisi sisi efisiensi, tapi ini untuk memastikan bahwa keberlanjutan dari industri ini ya. Kita harus terus mendorong, memastikan bahwa ESG dari pertambangan ini semakin baik ya. Nah, yang kami juga lakukan upaya-upaya adalah selain tadi meningkatkan penerimaan negara, tapi kami juga mendorong supaya terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam arti
tidak hanya di situ ada industri pertambangan yang semakin besar, semakin maju, tapi masyarakat sekitarnya juga harus mendapatkan manfaat langsung. Oke, turut diberdayakan gitu ya. Nah, seperti itu yang kita lakukan, jadi pemberdayaan masyarakat lokal. Malah ini juga masuk di dalam salah satu penghargaan Subroto ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Yang terakhir, nyambung ke yang pertama tadi saya sampaikan, dari sisi transformasi, kita perbaiki tata kelolanya. Kita terbitkan beberapa regulasi baru, khususnya di sektor minerba, ya, untuk terjadi simplifikasi, untuk terjadi penyederhanaan, untuk terjadi percepatan di dalam proses-proses perizinan, proses-proses pengawasan, gitu. Nah ini kita lakukan untuk HARSEP. Ini beberapa strategi yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan terus di Kementerian SDM bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Oke, baik Pak. Nah, ini masih menarik sekali. Tahun lalu kan terjadi commodity boom begitu ya Pak untuk sektor pertambangan Indonesia. Nah, selain itu juga bahkan pada awal tahun Januari hingga Oktober kemarin, ini untuk batu bara Indonesia sendiri ekspor ke global ini menguasai 50% dari pasar global. Nah, apa sih Pak kira-kira yang akan Kementerian SDM lakukan? Cara-cara apa saja yang kiranya akan terus menggenjot produksi dan juga ekspor dari batu bara asal Indonesia? Ya, memang sekarang kan kita memasuki 5 tahunan ya, ada pemilu yang hari ini sudah dimulai untuk kampanye gitu. Kami ingin terus mendorong, memastikan bahwa industri ini terus tumbuh, terus berkembang. Ini yang kami jaga. Tentunya selain yang tadi saya sampaikan dari sisi perbaikan tata kelola, berapa hal nih yang ingin saya sampaikan di sini secara spesifik ya, untuk batu bara dan juga untuk mineral sebetulnya. Kami melakukan penyederhanaan dari sisi proses perizinan RKAB. Ini kan awalnya kan tahunan. Setiap tahun itu harus mengajukan. Nah, sekarang udah terbit Permen, Peraturan Menteri SDM, ini dilakukannya 3 tahun sekali. Sehingga ini bisa mempercepat dari sisi proses, memastikan perusahaan itu bisa melakukan perencanaan yang lebih baik, lebih tepat gitu ya. Tidak barangkali dalam beberapa hal kemarin kan sempat agak terganggu dari sisi proses-proses perizinan RKAB-nya. Ini sudah berjalan untuk hal ini. Kemudian juga dari sisi khususnya untuk mineral ya. Untuk mineral seperti tadi saya sampaikan bahwa kita kan sudah memastikan bahwa harus dilakukan hilirisasi di dalam negeri. Undang-undang kan seperti itu, Presiden juga melakukan pengawasan yang sangat baik, termasuk mendorong supaya ini terjadi. Memang di awalnya ini sesuatu yang dipandang gitu ya, secara singkat ini tidak terlalu populer kebijakan ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita mendapat juga protes dari luar negeri, dari Eropa gitu ya untuk hal itu. Tapi saya kira seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita ini sudah menikmati hasilnya nih sekarang. Proses yang sudah dilakukan selama 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini sudah bisa kita nikmati. Terjadi penambahan industri, smelter misalkan di daerah, ini sudah berjalan. Jadi kalau ini berjalan, nah kalau tadi ditanya bagaimana supaya menjaga supaya ini tetap tumbuh, produksi tetap jalan, karena ada industri di dalam negeri, otomatis kan memang permintaannya ada di dalam, ada industrinya di sini. Sambil secara bertahap nanti kita dorong ke arah hilirisasi gitu ya. Baik, nah Pak, tadi kan masih sama seperti yang Bapak bahas, tahun depan ini kan tahun politik begitu ya Pak. Nah, pengusaha ini cenderung wait and see kalau memasuki tahun politik. Nah, kira-kira apakah Kementerian SDM ini melihat bagaimana sih kira-kira pengusaha ke depannya dan juga apakah akan berdampak pada kinerja minerba asal Indonesia? Saya nyambung yang barusan ya, sebagian sebetulnya jawabannya sudah yang tadi, tapi yang kita dorong adalah sekarang adalah kepastian dari prosesnya bisa dipantau secara online dan real time. Ya, itu sudah berjalan untuk beberapa komoditas, khususnya batu bara. Kita akan mulai juga ke komoditas yang lain, mineral misalkan. Ini akan dilakukan proses tersebut. Dan yang kedua adalah memastikan adanya kepastian hukum dari proses-proses tersebut, adanya kepastian hukum dari sisi perizinan. Nah, ini kita perkuat.
untuk hal tersebut. Selain memastikan dari sisi kepastian hukum, juga memastikan adanya penegakan dari hukum tersebut. Nah, sekarang Satgas yang sedang dibentuk ya, dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam untuk hal ini. Jadi selain memastikan dari sisi perizinannya itu mempunyai kekuatan hukum yang baik, juga untuk hal-hal yang memang harus ditegakkan secara peraturan ini pun akan dilakukan. Ya, selain yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita dorong peningkatan produksi, kita dorong pengolahan di dalam negeri, juga ya menjaga tentunya dari sisi ekspor keluar dengan proses-proses izin ekspor juga yang makin sini makin simpel, tapi kembali dari sisi akuntabilitasnya memang selalu kita jaga. Oke Pak. Nah, terkait dengan hal ini kan memang tadi Bapak juga sudah bilang bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini kan memang selalu menggencarkan ada hilirisasi begitu ya Pak, dan memang hilirisasi sangatlah menguntungkan bagi pendapatan Indonesia. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya langkah-langkah apa saja agar proses hilirisasi di sektor minerba ini terus berjalan, dan apakah ada kendala Pak sebetulnya? Saya kira kesempatan dan kendala itu selalu ada, dan malah beberapa hal itu datangnya bersamaan. Tergantung kita melihatnya. Ini kendala apa ini peluang. Itu nempel di dua sisi. Nempel di dua sisi. Misalkan nih kalau saya bilang, kalau kita bicara tentang pertambangan yang ramah lingkungan, pertambangan yang berkelanjutan, apakah ini kendala, apakah ini tantangan, apakah ini peluang? Menurut saya ini peluang yang sangat baik untuk Indonesia untuk kita masuk, gitu ya. Sekarang secara bertahap memastikan bahwa industri pertambangan kita ini masuk ke skala yang semakin baik dari sisi aspek keberlanjutannya. Bagaimana misalkan menerapkan cara-cara pertambangan yang baik, good mining practices-nya dilakukan. Bagaimana misalkan kita melakukan proses-proses sehingga menjadi menghasilkan green product, juga dilakukan dengan proses-proses yang semakin hijau dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan misalkan, dengan menggunakan energi terbarukan, dengan melakukan efisiensi. Ke depan memang ini tidak bisa kita hindari. Nah, apakah ini kendala? Menurut saya ini tantangan, dan menurut saya ini malah menjadi peluang nanti. Kalau kita menang di dalam proses yang sekarang, kemudian kita bisa membuktikan bahwa produk-produk hasil pertambangan kita ini misalkan mempunyai carbon footprint yang rendah, ini masuk ke pasar internasionalnya menjadi semakin tinggi dari sisi daya saingnya. Dan itu akan terjadi kebalikannya kalau kita tidak sukses di situ. Jadi ini sesuatu yang harus kita lakukan sekarang gitu.